Kembalian kepada Rakhtar, masih Rakhtar, masuk secara tepat ke penalti, masih Rakhtar, I love the chick. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat Merah Putih. Dalam pengakuannya, Bung Ropan menyebutkan bahwa bek FC Copenhagen, Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht, Ole Romeni saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui, timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim-tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi, Jepang, hingga Korea Selatan. Maka dari itu, demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Kini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pun dibocorkan oleh pengamat sepak bola Bung Ropan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI, ucap Bung Ropan. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D, sambungnya. Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang ke Pak Erick, bagaimana dengan Kevin Dix, ucap Bung Ropan. Pak Ketum bilang dia Kevin Dix masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, ujarnya. Sebagai informasi, Kevin Dix lahir di Belanda pada tanggal 6 Oktober tahun 1996. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Romeni. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Romeni dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Saat ini, Ole Romeni sedang membela FC Utrecht di Eredivisie. Pada musim lalu, striker berusia 23 tahun itu mencatatkan 18 penampilan dengan 601 menit, namun hanya bisa mencetak 1 gol. Pak Ketua bilang Ole Romeni tetap masuk dalam radar mereka, kata Bung Ropan. Sekarang sedang diupayakan juga biar berhasil, ujarnya. Sebelumnya, Ole Romeni juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Sebab, Ole Romeni kedapatan memberikan komentar pada unggahan Instagram Kelvin Verdong saat debut bersama Garuda. Pada momen tersebut Ole Romeni menuliskan kata, "Wow," tanda takjub kepada Verdong berseragam Garuda di dada. Menarik dinantikan, apakah Kevin Dix dan Ole Romeni tertarik membela timnas Indonesia di masa depan? Diketahui, sebanyak 18 tim dari putaran kedua nanti akan diundi untuk masuk ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim di putaran ketiga. Mekanismenya, nantinya 18 tim tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 pot sebelum melakukan drawing penentu grup putaran ketiga. Sehingga nantinya masing-masing grup akan diisi 1 tim mulai dari pot 1 hingga pot ke-6. Adapun penentuan pot didasari dari ranking FIFA masing-masing peserta. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia ditempatkan di pot terakhir karena ranking timnas Indonesia saat ini berada di posisi 133 ranking FIFA.
Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. Tom Hye langsung menjadi maestro di lini tengah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong usai jalani naturalisasi pada bulan Maret tahun 2024 lalu. Namun, jauh sebelum kehadiran Tom Hye, PSSI ternyata hampir menjadikan superstar Liga Kroasia ini sebagai jenderal lapangan tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui, program naturalisasi sebenarnya telah dijalankan oleh timnas Indonesia sejak tahun 1950-an ketika kiper asal Belanda yakni Arnold van der Veen disahkan menjadi WNI. Setelah terhenti selama beberapa dekade, PSSI kembali melakukan naturalisasi kepada pemain asing ataupun keturunan seperti Christian Gonzalez maupun Diego Michels pada tahun 2010. Kebijakan ini akhirnya dilanjutkan oleh PSSI yang sampai sekarang masih gencar mendekati pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hasilnya, nama-nama seperti Jay Ises, Tom Hye, hingga Ragnar Oratmangun mulai bersedia membela tanah leluhurnya yakni timnas Indonesia. Dampak positif langsung dirasakan oleh timnas Indonesia sejak diperkuat pemain keturunan yakni raih pencapaiannya luar biasa di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Perubahan yang paling dirasakan ialah kreativitas di lini tengah timnas Indonesia semakin meningkat setelah Tom Hye mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong. Sejak dinaturalisasi pada Maret tahun 2024 silam, Tom Hye telah mencatatkan 3 kali penampilan dengan kontribusi 1 gol saat menang atas Filipina. Meski demikian, jauh sebelum Tom Hye menjadi maestro lini tengah timnas Indonesia, ternyata PSSI pernah mendekati superstar Liga Kroasia ini. Dia adalah Jo Isuk, pemain keturunan Belanda Indonesia yang hampir menjalani naturalisasi untuk bela timnas Indonesia pada tahun 2011 silam. Jo Isuk sempat merasakan jadi superstar di Liga Kroasia usai tampil gemilang saat mengisi lini tengah klub HNK Gorica pada musim 2018-2023. Kisah Jo Isuk yang hampir membela timnas Indonesia terjadi pada tahun 2011. Saat itu, dirinya diproyeksikan sebagai pemain naturalisasi bersama Diego Michels. Berbeda dengan Diego Michels yang proses naturalisasinya berjalan lancar hingga membela timnas Indonesia di SEA Games 2011 dan 2013, Jo Isuk justru punya nasib sebaliknya. Saat itu, proses naturalisasi Jo Isuk tidak menemui titik terang sehingga dia batal memperkuat tanah leluhurnya yakni timnas Indonesia. Usai menemui kegagalan bermain bagi timnas Indonesia, karir Jo Isuk malah semakin berkembang pesat hingga menjadi andalan bagi lini tengah klub-klub Eropa. Di Liga Belanda, Jo Isuk pernah memperkuat Go Ahead Eagles dan NAC Breda, sedangkan di Liga Belgia dia pernah main untuk Beerschot AC. Akan tetapi, puncak kariernya terjadi saat Jo Isuk memutuskan gabung ke klub kasta utama Liga Kroasia HNK Gorica pada musim 2018-2019. Bahkan pada September tahun 2022 lalu, Jo Isuk mendapat penghargaan dari pihak klub setelah mencatatkan 100 kali penampilan bagi HNK Gorica. Selama 5 musim berseragam HNK Gorica, Jo Isuk telah mengoleksi 13 gol dan 7 assist dari 125 pertandingan sebelum akhirnya dia pindah ke Siprus bersama Karmiotissa pada 2023. Namun cukup disayangkan, karir Jo Isuk bersama Karmiotissa di Liga Siprus tidak segemilang saat perkuat HNK Gorica yang membuat dirinya dilepas secara bebas transfer. Semenjak dilepas Karmiotissa pada bursa transfer musim dingin 2024, Jo Isuk yang telah menginjak usia 34 tahun sampai saat ini belum memperkuat tim manapun.